Oke, Bu Siti Aisyah, ini Bu Lili mungkin mengambil jeda untuk sholat dulu, ya. Oke, Bu Siti Aisyah sekarang dengan saya dulu ya. Oke, Bu. Oke, pastikan recordnya sudah hidup. Sama, Bu. Oke, baik. Oke, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ibu Siti Aisyah, selamat datang di sesi ujian komprehensif PPG Jabatan Beasiswa tahun 2023. Ibu Siti Aisyah akan mendapatkan sesi dan di situ ada tanya jawab di sini dengan Bu Listianti dan juga dengan saya sendiri Ustaz Malafase. Nah, untuk yang profesional sama pedagogik nanti akan dengan Ibu Lili dan yang baca tulis Al-Quran itu dengan saya. Nah, ini kita ujian yang kritik dulu ya, yang pertama ya. Ini saya share materinya. Apa sudah kelihatan? Sama, Bu. Oke, baik. Pastikan recordnya hidup dan pastikan untuk sesi ini bisa ya. Oke, baik. Sebelum nanti saya mulai, saya mau menyampaikan dulu. Ibu Siti Aisyah, nanti kalau untuk ngedit, nanti yang pinter ya. Jadi nanti edit pertamanya itu di menit-menit pertama itu yang sama beli. Ya, nanti kan ada salam dulu apa? Ibu salam dulu. Oke. Salam dulu ya. Oke, monggo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Kecamatan Grobogan, mengaku di SD Negeri 2 Teguhan, Kecamatan Grobogan, Bu. Kenalkan, saya di sini tentang materi yang saya ujikan di sini tentang Asmaul Husna, mengenal dekat nama-nama Allah. Tujuannya agar anak-anak ini dapat mempelajari mengenal nama-nama Allah lebih dekat, Asmaul Husna, dan mampu mengetahui dan menyebutkan, menulis dan mencontoh makna dari Asmaul Husna tersebut. Baik, seperti itu ya. Oke, baik, nanti langsung ketika nanti beliau masuk, nanti langsung disampaikan ya. Di-share untuk belajar. Oke, baik. Nanti Ibu akan mendapatkan sekitar 2 menit untuk presentasi, selebihnya itu nanti tanya jawab. Nah, di sini Ibu sudah melihat ayat-ayat Al-Quran yang saya tunjukkan di layar. Saya kira ini jelas bisa dibaca ya. Oke, coba sekarang Ibu membaca yang nomor 6 ini. Silakan. Nomor 6 ini deh, Bu. Ya, Ibu ketika membaca Al-Quran itu jangan terlalu tergesa-gesa. Jadi dibaca betul tajwidnya, panjang pendeknya. Jadi jangan sampai nanti kecepatan tapi semuanya lepas. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Bu Siti Aisyah. Sebenarnya membaca basmalah itu juga tidak seperti itu juga. Harusnya juga ada kan? Itu kan juga ada panjang pendeknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan ada kata itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu kan juga di situ kan juga ada tanda tajwid yang harus dibaca, mana yang panjang, mana yang pendek. Karena kan kalau basmalah itu kan juga ada namanya harokat yang berdiri itu kan ditambah satu panjang satu harokat. Nah itu tuh semuanya jujur itu aja. Nah itu juga termasuk dinilai itu. Jadi itu harus dilihat. Nah, walaupun itu menjadi kebiasaan itu, tapi jangan dilakukan. Apalagi ini keduanya untuk dites. Tapi sebenarnya harusnya tidak karena dites. Bacanya pun bagus, kalau tidak dites tidak bagus. Karena sebenarnya membaca Al-Quran itu kan kebutuhannya bukan untuk yang
jenengan puji. Kalau Allah sih mau dipuji atau dia atau tidak, dia tetap terpujian gitu, dia tetap di atas. Kalau kita kan makhluk ya, jadi ya kita harus benar-benar bisa gitu. Dan tolong diulangi lagi ya, basmalah dulu yang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa samud akhahum solihau halla ya qaumil budu Allah malakum min ilaihi khairu huwa ansha'akum minal ardi wastakmarakum fiha wa astaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi khairibu muhjib. Mungkin itu ya tadi ya. Coba diulang lagi. Dari awal gitu. Ya, hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa samud akhahum solihau qala ya qaumi budu Allah malakum min ilaihi khairu huwa ansha'akum minal ardi wa istakmarakum fiha fastaghfiruhu summa tu'bur ilaihi inna rabbi khairim muhjib. Baca Al-Qur'annya Ibu Siti Aisyah itu ada beberapa huruf yang bacanya salah, terus ada yang dibaca tidak sesuai. Nah ini Ibu Siti Aisyah terus terang itu baca Al-Qur'annya harus dilatih lagi. Coba dilihat nih ya, wa ila samuda. Nah akhahum solihan qala ya qaumi budullaha. Nah kayak gini jangan tadi kan ibu bacanya nggak gitu, malakum min ilahin ghairu. Nah tangan kasar bertemu dengan ghair, wa ansa'akum minal ardi wastakmarakum fiha fastaghfiruhu. Nah ini juga harus panjang ibu, harus panjang. Summa tubu ilaih. Nah inna rabbi qaribum mujib. Nah gitu Bu, jadi panjang pendeknya dipakai. Ibu hurufnya ada yang kelewat, tapi ada beberapa huruf tapi kurang terlatih. Ibu nanti baca Qurannya lebih dilatih lagi ya Ibu ya. Oke, baik, saya kira itu aja dari saya. Untuk baca tulisnya, untuk yang nomor 6 Ibu tulis di kertas kosong, terus nanti difotokan kirim ke WA saya. Silahkan ini difoto. Udah apa belum? Bentar Bu, siapkan kamera dulu. Baik, yuk cepet yuk. Betul. Sampun Ibu. Oke baik, ini saya stop share. Selanjutnya Ibu Lili monggo.
Oke, Bu Siti Aisyah menggantikan Pak Anu ya, yang belum bisa masuk ya tadi ya. Nggih, Bu. Nah, Langsung nah aja saya apa? kenapa? Langsung aja boleh nggak? Saya langsung karena Bu Siti Aisyah ini belum ini ya, belum ada modulnya gitu. Jadi aku tanya aja ya Bu. Nggih, Ya, Bu. silakan. Ini kan belum upload modulnya, jadi belum bisa menilai nih saya. Ya udah nggak apa-apa. Tadi udah dijelaskan juga, Modul jadi satu tadi mengajar. sudah saya upload, Bu. Oke. Modul 1 yang saya upload, Bu. Belum ada, tapi yang untuk di kompre ini belum ada. Yang lain kan udah masuk. Nah kalau belum ada aku nggak bisa nilai, jadi nanti harus dinilai. Oh, iya. Bu, saya tanya nih, tanya ya Bu. Nggih. Di modul ajar jenengan itu, jenengan mau mengembangkan karakter mandiri dan bernalar kritis pada materi Al-Hujurat, pada surat Al-Hujurat ya. Kira-kira nanti bagaimana cara Anda mengembangkan ini karakter mandiri dan bernalar kritisnya? Di KBM-nya seperti apa? Cara mengembangkannya di surat Al-Hujurat ya. KBM. KBM. Ya di langkah-langkah belajarnya kan udah ada tuh. Nah gimana, pada bagian mana jenengan mengembangkan karakter mandiri dan bernalar kritisnya? Menjadi problem dari masyarakat tuh. Apa? Mau ngambil perbedaan di masyarakat. Nah seperti apa yang mandiri dan bernalar kritis? Anda beri contoh saja. Nanti saya akan perlakukan murid kayak gini, mengajar dengan begini, gitu misalnya. Caranya mengenal dari masyarakat ya, Bu. Mengenal perkembangan dari masyarakat ya, Bu. Perbedaannya dari masyarakat. Ya, kita mengadakan istilahnya apa ya? Ya, dari mana Bapak itu bisa membuat siswa mandiri? Letak mandirinya di mana? Letak mandirinya di Nah, supaya Anda jangan hanya tulis. Mencari informasi, Bu, di masyarakat. Kalau bisa mandiri seperti apa? Terus belum yang kreatif ya. Kreatif, pikir kritis itu seperti apa Anda mengembangkan di pembelajaran yang ini? Contohnya, saya ingin memastikan bahwa Anda nggak asal pasang-pasang saja tuh P5-nya gitu ya. Tapi benar-benar dikembangkan. Oke ya. Oke, ini pelajaran untuk Bu Siti ya. Besok lagi jangan asal pasang, tapi benar-benar diterapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, PPLA-nya saat brek. Jenengan tulis kabeh, Masya Allah. Iki apa kabotan mulai ngajar gitu ya. Misalnya nih ya, jenengan itu juga akan mengembangkan khutbah, akan mengembangkan muwatana, mengembangkan tawasud, dan banyak banget semua dikembangkan. Lurus, tegas, kesetaraan, musyawarah. Apa nggak bingung nanti dalam waktu dalam satu modul Anda mengembangkan banyak banget gitu. Gitu ya. Nah, nanti dipilih-pilih saja kira-kira yang akan dikembangkan mana. Giliran kan 2 atau 3 saja. Ini diterapkan, benar-benar dikembangkan. Jangan hanya di modul aja. Begitu ya Bu Siti ya. Bu, terima kasih Bu atas. Nah, sekarang ketika pembelajaran nanti misalnya pas ngajar materi ini kelas berapa nih Bu? 4 ya. 4. Al-Hujurat kelas 4. Ya, ketika pas pembelajaran ternyata siswa itu pasif, meneng baik gitu ya. Bagaimana Anda membuat kreativitas mengajar supaya mereka menjadi tertarik? Ya, kita istilahnya lempar tanya aja lagi ya Bu, atau manglas sedikit dari
materi itu? Memberikan pertanyaan Mereka kepada juga, ya, Kak, mereka juga menang aja, nggak menjawab. ayo, kita Ya. Ya. Oke, selama ini Bu Siti kalau mengajar membuat variasinya dengan apa? Membuat variasi mengajar tuh dengan cara apa saja? ice breaking, kalender Ice breaking, apalagi dengan penayangan tepuk-tepuk dan tepuk-tepuk juga Bu. oh, oke, misalnya seperti itu ya Bu. Ya. Iya. Berikutnya, kalau KBL di modul ini kan ada refleksi ya. Iya. Tujuannya refleksi untuk apa Bu? Untuk menanyakan ya Bu, menanyakan, mengulas materi sebelumnya yang kita sampaikan pada anak-anak dan melanjutkan dengan yang mengkaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Ya, refleksi itu diberikan di awal pembelajaran atau di akhir? Di akhir Bu, Di akhir. Contoh pertanyaan untuk refleksi seperti apa? contohnya ya, kalau dari materi itu ya kita sampaikan contohnya bagaimana dari apa yang disampaikan Bu Guru tadi, apa yang kalian pelajari dari materi itu, dan apa yang kamu suka dari materi itu, seperti itu. Terus? Dan membuat tugas kepada siswa-siswa untuk menggali materi itu Bu. Iya, jadi tujuannya untuk apa Bu? Refleksi itu. Tujuannya agar anak-anak itu dapat mengulas atau mengetahui materi yang disampaikan oleh guru. Kalau tujuannya untuk mengetahui agar siswa mengetahui kenapa pertanyaannya apa yang kamu sukai, bagaimana pendapat tentang pelajaran hari ini, kok begitu pertanyaannya? Kalau di yang jenengan tulis ini, yang di sini malah nggak ada yang jenengan sebutin. Kalau di sini benar-benar mengukur tingkat kognitif ya, membaca surat al-jurat ya tidak, menulis ya tidak, menghafal ya tidak, menjelaskan pesan pokok ya tidak, hanya gitu. Jadi benar-benar mengukur kemampuan anak ya. Ya Bu. Nah, kalau jenengan mengukur kemampuan anak, maka tujuan refleksinya adalah untuk menangkap daya serap anak, ya toh? Tapi kalau pertanyaan jenengan itu, bagaimana anak-anak hari ini, apa yang menarik, apa yang tidak kamu kuasai, yang menarik bagian mana, itu berarti untuk melihat prosesnya. Kira-kira apakah ada sih anak yang pasif, ada anak yang diam saja, anak yang nggak terlibat dalam pembelajaran, kan gitu. Jadi refleksi ini untuk melihat kekuatan dan kelebihan dari pembelajaran ya Bu. Nah, kalau jenengan nanti PTK menanyakan kelas ini harus dilaporkan, refleksinya harus dilaporkan, hasil refleksinya apa, murid itu seperti apa, gurunya seperti apa yang kurang, apa kelebihannya harus dilaporkan Bu. Begitu Bu Aisyah. Baik Bu. Gitu ya. Nah, jenengan tahu nggak perbedaan asesmen formatif dan sumatif? Asesmen formatif itu di awal ya Bu, kalau sumatif itu di akhir. Formatif di awal maksudnya awal sebelum belajar itu? Iya. Ya tidak, formatif ya Bagaimana tidak. Bu? Formatif pelajari lagi itu metu ngono ya kalau di UP ya. Belajar lagi ya Bu. Formatif itu diberikan setelah selesai kegiatan pembelajaran, begitu rampung ajar kasih soal-soal formatif ya. Tujuannya untuk melihat, untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Tapi kalau sumatif itu sudah beberapa materi kayak tes tengah, tes akhir gitu. Tujuannya untuk melihat daya serap anak, itu sudah melihat daya serap anak, sudah untuk mengevaluasi kemampuan anak menangkap pelajaran. Dipelajari ya Bu itu Bu. Baik Bu.
Ya. Kebalik. Nah, ya di modul ajar jenengan dapat materi apa saja, Bu? Belajar yang formatif, sumatif, teori pembelajaran. Nah, masih ingat yang ada di teori pembelajaran? Isinya apa saja? Menjelaskan bahwa belajar ada Ini apa, Wai? Isinya apa saja ya? ATP dan TP ya, Bu. ATP, TP, kayaknya bukan ya. Bukan, Bu. Bukan, nanti pelajari lagi ya. Jadi kelas 4 ya, Bu? Iya, Bu. Kelas 4. Ya, kelas 4 itu kalau dilihat dari perkembangan setelah dia berada di fase apa ya, Bu? Fase B. Fase B itu di kurikulum merdeka. Tapi kalau di perkembangan setelah didik itu dia fase apa? Di perkembangan kognitifnya fase apa? Masih ingat? Yang modul perkembangan peserta didik itu yang dibahas apa saja? Ada aspek kognitif, aspek apa lagi, Bu? Lali ya, Bu? Iya, Bu. Grogi juga, Bu. Lagi lagi ya, itu modal untuk ujian pengetahuan UP nanti ya. Baik, Bu. Ya, selesai itu, Bu Sari. Cukup dari saya ya, Bu Siti Aisyah. Jadi harus banyak belajar lagi, dikuasai modul ajarnya. Oke, terima kasih, Bu Sari. Ya, baik Bu Siti Aisyah. Tadi sudah ujian dengan Ibu Lili. Tadi banyak masukan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang begitu clear disampaikan oleh Bu Siti Aisyah. Pastikan belajar lagi karena nanti ketika survei soal-soal seperti itu yang akan keluar. Terus baca tulis Al-Qur'annya itu juga harus di ikhtiar lagi, belajar lagi ya Bu ya. Oke, Bu. Baik, Karena jadi guru itu juga harus, insya Allah semuanya memang harus prosentasenya harus imbang, tidak boleh berselisih, tapi harus sama imbang ya. Oke, baik. Silakan Ibu Siti Aisyah sebelum saya minta keluar dulu dia. Demikian Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam menjawab pertanyaan dari Ibu semua masih banyak kekurangan, dan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan kepada saya, Ibu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya. Ya, semangat, Bu. Rekornya jangan lupa. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekornya jangan lupa, terus panggil. Ya, coba. Oke, Siti Aisyah bisa keluar. Bu.